Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ryan Safari Mandar. Nomor handphone saya 205 705 1021. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas penjelasan materi mengganti kuis untuk responsi matematika diskrit. Mungkin langsung saja saya menjelaskan. Kalau menurut saya matriks itu adalah susunan bilangan seperti bilangan atau simbol atau lainnya yang terdiri dari baris dan kolom diapit dalam tanda kurung ataupun tanda kurung siku. Matriks itu memiliki ukuran yang disebut dengan ordo ya. Jadi ordo matriks itu dia berbentuk dari sejumlah baris dan kolom. Kalau penyebutannya itu ordo berbentuk ordo M kali N. Nah, mungkin contoh matriks adalah kurang lebih seperti itu. Jenis-jenis matriks. Nah, di sini kita perlu ketahui jenis-jenis matriks secara dasarnya ya. Jadi untuk dasarnya itu ada dua. Yang pertama itu matriks baris dan yang kedua itu matriks kolom. Kalau matriks baris itu dia atau bisa disebut baris, dia juga merupakan matriks yang memiliki satu baris saja. Atau kalau bisa disebut matriks baris ini adalah kumpulan kolom gitu. Jadi karena di sini kalau disebutnya itu ordo dari matriks baris itu berbentuk satu ini baris dan n-nya kolom. Jadi bisa disebut juga matriks baris itu adalah kumpulan kolom. Jadi misalnya di sini B itu sama dengan 5, 9, minus 13. 5, 9, dan 13 ini kolomnya berbeda. Ini adalah kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Jadi mereka ini dalam suatu baris. Itu adalah matriks baris. Dan sebaliknya, matriks kolom itu istilah singkatnya adalah kumpulan baris. Jadi misalnya di sini B nilainya itu ada 5, 9, minus 13, dan 20. Ini adalah kumpulan baris dan mereka berada dalam satu kolom. Nah, itu adalah matriks kolom. Nah, kemudian kita lanjut ke jenis-jenis matriks secara umumnya. Yang pertama itu adalah matriks 0. Jadi matriks 0 ini dia seberapa banyak pun komponen atau unsur yang ada dalam suatu matriks. Maksud saya matriks berordo berapapun, kalau dia disebut matriks 0 maka komponen itu nilainya 0. Kemudian matriks persegi. Matriks persegi itu matriks yang dimana jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Jadi kita misalkan matriks berordo 3 kali 3, berordo 2 kali 2, berordo 4 kali 4, dan lainnya, yaitu yang penting dia ini jumlah baris itu sama dengan jumlah kolomnya. Nah, kemudian matriks identitas. Jadi matriks identitas ini adalah matriks dengan seluruh komponennya. Pada diagonal utamanya dia bernilai 1, sedangkan unsur lainnya itu 0. Mungkin lebih seperti ini. Nah, kemudian matriks diagonal. Jadi matriks diagonal ini hampir sama dengan matriks identitas, tapi bedanya aja matriks diagonal ini adalah seluruh komponen yang ada dalam seluruh komponen atau unsur yang ada pada diagonal utamanya itu bernilai bukan sama dengan 0. Jadi dia bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Sedangkan selain itu komponen atau unsurnya itu bernilai 0. Kemudian matriks segitiga atas. Jadi matriks jadi ada dua ya sebenarnya. Di sini ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Seperti ini. Kita bahas dulu matriks segitiga atas. Itu adalah matriks yang semua komponen atau unsur di bawah diagonal utama itu adalah 0, atau matriksnya itu untuk
seluruh komponen atau unsurnya yang ada pada diagonal utama dan di atasnya itu bukan sama dengan 0. Jadi misalnya kurang lebih seperti ini. Sedangkan kalau matriks segitiga bawah itu sebaliknya, yaitu matriks persegi yang seluruh komponen atau unsur yang ada pada diagonal utama dan di bawahnya itu bukan bernilai 0, atau bisa juga untuk seluruh komponen atau unsur di atas diagonal utamanya itu bernilai 0. Kemudian matriks skalar. Jadi matriks skalar ini adalah matriks diagonal semua komponen utamanya itu sama ya. Jadi misalnya baris 1 kolom 1 itu nilainya 5, maka yang di diagonalnya itu sama juga nilainya 5. Kemudian transpose matriks. Jadi transpose ini adalah pertukaran pada matriksnya. Jadi yang awal dari baris kali kolom dia berubah menjadi kolom kali baris. Jadi misalnya di sini A sama dengan 2, 3, 5 dan 1, 4, minus 7. Kalau ditranspose, jadi barisnya ini 2, 3, 5 itu berubah menjadi kolom. 1, 4, minus 7 juga berubah menjadi kolom. Jadi bisa disebut transposnya itu adalah 2, 1, 3, 4, 5, minus 7. Kemudian operasi matriksnya ada yang umumnya itu adalah penjumlahan dan pengurangan matriks. Kalau penjumlahan dan pengurangan matriks ini dia syaratnya itu dia memiliki ordonya sama ya, atau baris dan kolomnya sama. Kalau misalnya matriks A itu punya kolomnya satu, barisnya 1, kolomnya 2, maka si matriks B ini harus barisnya 1 dan kolomnya 2 juga, sehingga bisa terjadi penjumlahan atau pengurangan matriks. Kalau seperti itu dia nggak bisa melakukan penjumlahan atau pengurangan matriks. Nah, kemudian perkalian skalar. Perkalian skalar ini adalah perkalian yang dikalikan dengan sebuah skalar. Skalar itu bisa seperti angka ya, misalnya 5 atau 6, 7 dan angka lainnya ya. Jadi misalnya di sini kita ambil angka 5 ya, dikali dengan matriks isinya itu 1, minus 3, 2, 1, 2, 7. Jadi untuk hasil perkaliannya, jadi si skalar ini bakalan mengkalikan setiap komponen atau unsur baris kolom dari suatu matriks. Jadi dia disetarakan 5 kali 1, 5 kali minus 3, 5 kali 2, 5 kali 1, 5 kali 2, dan 5 kali 7. Diperoleh nilainya sebagai berikut. Kemudian perkalian dua buah matriks. Ini berbeda dengan penjumlahan atau pengurangan ya. Jadi kalau perkalian ini dia misalnya matriks A dan matriks B ya. Matriks A nya itu punya baris 2, kolom 3, sedangkan matriks B itu harus dia barisnya 3, kolomnya 2. Jadi dia harus berlawanan supaya bisa terjadi perkalian dua buah matriks. Nah, proses perkaliannya itu dia di sini ada, misalnya kita ambil saja 1, 2, 3 dan 6, 3, 0. Karena misalnya kalau di matriks A ini kita misalkannya kita ambil baris pertama, maka kita juga di matriks B ini kita misalkan itu juga diambil kolom pertama. Jadi perkaliannya itu jadi nanti 1 kali 6 tambah 2 kali 3 tambah 3 kali 0. Jadi seperti itu proses perkalian dua buah matriks. Nah, kemudian determinan matriks. Jadi biasanya itu dia dinyatakan sebagai determinan M atau lambangnya seperti ini ya. Dan untuk kasus determinan matriks ini dia ada beberapa cara untuk menyelesaikannya, yaitu pertama dengan metode Sarus dan kedua itu metode minor kofaktor. Pertama kita bahas dulu untuk metode Sarus. Jadi misalnya kalau matriksnya berbentuk 2 kali 2, maka bisa menggunakan cara seperti ini ya. Jadi misalnya ada A, B, C, D, maka diambil diagonalnya A kali D dikurang B kali C. Kemudian kalau matriksnya 3 kali 3,
maka kita bakalan membutuhkan bayangan nanti. Jadi determinan A itu nanti dapat misalnya apa, A B C D E F G H I. Nah, nanti kita buat bayangannya A B D E G H. Maksudnya itu setelah di C ini kita kembali lagi di baris dan kolom pertama gitu ya. Kemudian kita bisa cari diagonal yang ke kanannya dulu ya. A yaitu apa, yang pertama ini A E I, yang keduanya ini B F G, dan yang ketiga ini C D H. Nah, nanti ketika diagonal masing-masing diagonalnya ini dikalikan dulu baru dijumlahkan ketiga hasil perkalian dari masing-masing 3 diagonal. Nah, kemudian baru kita cari yang diagonalnya itu ke kiri ya. Jadi apa, C E G itu dikalikan, kemudian A F A dikalikan, B D I dikalikan. Nah, kemudian 3 ini ditambah. Nah, setelah itu untuk yang diagonal kanan yang sudah dijumlahkan itu bakalan dikurangi dengan pencarian diagonalnya yang ke kiri. Kemudian untuk mencari determinan matriks dengan menggunakan metode minor cofactor. Jadi misalnya kita diketahui matriks A itu punya ukuran 3x3 ordonya. Jadi misalnya A itu adalah 1, 2, 3, 3 minus 1, 4, dan 1, 5, 2. Maka caranya itu yang pertama itu membuang baris ke 1 ya. Setelah membuang baris ke 1 kita menentukan minor apa, yang minor pertama, minor 1 atau apa, baris 1 kolom 1 gitu ya. Jadi di sini nanti kalau minor 1 ini kita bakal ngebuang kolom yang pertama. Nah, nanti diperoleh minus 1, 4, 5, 2. Jadi tinggal gunakan yang 2x2 tadi, gunakan yang rumus tadi yang ini ya. Nah, menggunakan rumus yang ini, kemudian kita gunakan jadi minus 1 kali 2 itu minus 2 ya, dikurang 4 kali 5 itu 20, jadi dapatnya minus 22. Nah, kemudian ini adalah nilai dari apa, matriks kofaktornya. Jadi pada matriks kofaktor pada 1 itu jadi pakai rumusnya seperti ini. Minus 1 ini 1 tambah 1 ini adalah dari matriks baris dan kolom keberapa. Kalau di sini kan minor baris 1 kolom 1 ini. Jadi dapatnya 1 tambah 1 itu dari sana. Lalu dikali dengan minornya. Minornya tadi minus 22. Kalau dikaliin itu dapatnya minus 22 juga. Tidak ada perubahan. Kemudian minor 1, 2 itu sama juga. Jadi bedanya kita ngebuang pada kolom kedua. Jadi kita peroleh 31, 42. Jadi sama dengan rumus tadi, 3 kali 2 dikurang 4 kali 1 dapat 2. Setelah itu kita cari apa, matriks nilai dari matriks kofaktor pada baris 1 kolom 2, atau saya sebut saja alfa 1, 2 ya. Jadi itu sama dengan minus 1 kali ini baris 1 tambah kolomnya yang kedua ya, dikali minor 1, 2 itu 2. Nah, jadi dapatnya minus 2. Kemudian M13 itu sama dengan kita hilangin kolom ketiga, jadi diperoleh 3 min 1, 1, 5. Itu sama dengan 3 kali 5 kurang min 1 kali 1 dapatlah 16. Kemudian kita cari juga apa, kofaktornya. Matriks kofaktornya dari baris 1 kolom 3 itu sama dengan minus 1, 1 tambah 3, pangkat 1 tambah 3 dikali 1, 3 itu 16, jadi dapatnya 16 karena min 1 pangkat 4 ya, dapatnya 1. Kemudian kita udah dapat semua apa,
minornya jadi M11 sampai M13. Nanti determinan A itu diperoleh dari A11 dikali alfa 11, A12 kali alfa 12, dan A13 kali alfa 13. A11 itu yang tentuin aja dari matriks A-nya. Yang baris 1 kolom 1 itu berapa? Itu 1, berarti dia 1. Masukin sama matriks kofaktor yang alfa 11 itu minus 22 dan selanjutnya, jadi 1 kali minus 22 tambah 2 kali minus 2 tambah 3 kali 16 dan diperoleh 22. Nah, selanjutnya kita lanjutin aja, kemudian lanjut aja prosesnya sama seperti tadi sampai baris yang terakhir. Kemudian inverse matrix. Nah, kalau inverse matrix ini rumus umumnya itu adalah A inverse sama dengan 1 kali determinan dikali adjoint A, ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk contohnya itu, misalnya A-nya itu adalah 1, 2, 3, 3 minus 1, 4, 1, 5, 2. Nah, jadi dari cara yang tadi saya jelaskan, untuk mencari minornya dan nilai kofaktornya kan udah diperoleh ya. Kan tadi sudah saya bahas untuk mendapatkan nilai alfa 11, alfa 12, dan alfa 13. Jadi langsung saja di sini kan diperoleh minus 22, minus 2, dan 16. Nah, jadi ini adalah nilai baris pertama dari matriks kofaktornya. Nah, jadi didapatnya nilai matriks kofaktor pada baris pertama itulah minus 22, minus 2, dan 16. Nah, jadi kemudian lanjutin aja caranya yang sama. Kan tadi membuang baris kedua, kita tentuin minornya, kemudian tentuin kofaktor itu baru bisa kita takin, baru bisa kita tentuin nilai baris kedua pada kofaktor matriks kofaktor sampai baris ketiga. Jadi jadi kita peroleh itu matriks kofaktornya itu adalah minus 22, minus 2, 16, 11 minus 1 minus 3, dan 11, 5 minus 7. Ditampilin lagi ya, kalau matriks A itu 1, 2, 3, 3 minus 1, 4, dan 1, 5, 2. Nah, jadi kita cari adjoint A-nya itu, jadi adjoint kofaktor. Nah, untuk menentukan adjoint kofaktor, kita melakukan transpose. Ya. Jadi transpose itu sama dengan K, itu sama dengan, ya berarti terjadi pertukaran ya, dari baris kali kolom jadi kolom kali baris. Jadi dia diperoleh minus 22, 11, 11, minus 2, minus 1, 5, dan 16, minus 3, minus 7. Nah, jadi untuk inverse matriksnya itu adalah 1 dikali determinan A dikali dengan A join K-nya. Nah, jadi kita peroleh determinan A-nya itu 22. Nah, setelah itu tinggal dikaliin aja. 1/22 dikali dari setiap baris dan kolom dari adjoint K-nya. Jadi, itulah nilai dari inverse matriks A-nya. Nah, kemudian mencari inverse matriks itu dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Jadi prosesnya itu kurang lebih untuk mencari matriks inverse-nya itu pertama-tama kita masukin dua matriks kiri dan matriks kanan. Matriks kiri itu adalah matriks A ya, dan kanan itu adalah matriks identitas. Nah, setelah itu kita ubah sehingga dia menjadi matriks kirinya matriks identitas dan matriks kanannya ini adalah matriks A. Nah, matriks A yang sudah diinverse. Untuk contohnya itu misalnya kita punya inverse dari sebuah matriks dengan ordo 3x3 ya. Jadi misalnya matriks A itu 1, 2, 3, 0, 1, 4, dan 5, 6, 0, dan matriks identitas. Nah, kemudian kita gunakan metode Gauss-Jordan elimination. Jadi nanti matriks A nya di kiri, matriks
identitasnya di kanan. Kemudian supaya kita ngebuat matriks identitasnya di kiri dan matriks inverse-nya itu di kanan, jadi kita perlu membuat penyelesaiannya. Jadi yang pertama itu kita mengurangi baris ketiga dengan 5 kali baris pertama. Kita balik dulu. Tadi kita lihat baris pertama. Dari sini ada 1, 2, 3, 1, 0, 0. Jadi masing-masing baris pertama ini kita kalikan dengan 5. Nah, setelah itu kita lihat ke baris ketiga, nanti kita kurangin dengan baris pertama, sudah dikalikan 5. Jadi misalnya itu 5 di ini kan 5 ya, 1 kali 5. Jadi 5 kurang 5 0 kan. Jadi kemudian 6 kurang 2 kali 5 10, 6 kurang 10 minus 4 dan selanjutnya. Jadi diperoleh nanti dapat dari baris ketiganya itu 0 minus 14 minus 15 minus 5 0 1. Kemudian kita tambahin baris ketiga dengan 4 kali baris kedua. Jadi kita lihat baris keduanya 0 1 4 0 1 0. Nah, ini semuanya dikalikan 4. Nah, kemudian baru kita lihat baris ketiga dan kita kurangin baris kedua yang udah dikalikan 4. Nah, kemudian kalau misalnya baris ketiganya 0, baris keduanya 0, itu nggak usah dijumlahin lagi ya, karena hasilnya udah pasti 0 dan nggak bakalan berubah. Nah, jadi setelah kita lakukan itu, kita bakal memperoleh nilai baris ketiganya itu adalah 001 minus 5 4 1. Nah, kemudian kita kurangin baris kedua dengan 4 kali baris ketiga. Nah, kita lihat baris keduanya, kita kurangin baris kedua dengan 4 kali baris ketiga. Jadi kita lihat baris ketiga, kita kalikan 4 ya. Nah, setelah itu kita lihat baris kedua, nanti kita kurangin dengan baris ketiga yang udah dikalikan 4. Jadi setelah itu kita kurangin juga baris pertama dengan 3 kali baris ketiga. Lakukan yang seperti tadi dan kita dapat hasilnya itu kurang lebih 1 2 0 0 1 0 dan 0 1. Itu matriks kirinya, dan matriks kanannya itu adalah 16 minus 12 minus 3 20 15 minus 15 minus 4 minus 15 4 1. Kemudian terakhir ini kan udah hampir jadi matriks identitas ya. Jadi kita hilangin aja langkah terakhirnya, yaitu kita kurangin baris pertama dengan 2 kali baris kedua. Jadi dapatlah matriks identitasnya. Yang kirinya udah jadi matriks identitas dan kanannya tuh minus 24 14 5 ya, seterusnya itu adalah inverse. Jadi ini udah selesai ya. Dan diperoleh inverse, matriks inverse nya itu adalah minus 24 18 5 20 minus 15 minus 4 dan minus 5 4 1. Baik, kemudian itu adalah kompleksitas algoritma. Jadi kompleksitas algoritma ini biasanya menyelesaikan sebuah masalah yang dapat berupa algoritma itu seperti masalah pengurutan sort-nya dan masalah pengurutan lainnya. Nah, dalam sebuah algoritma itu tidak harus benar, tapi juga harus fokus atau efisien. Jadi algoritma yang bagus itu adalah algoritma yang efisien. Nah, ada 2 jenis kompleksitas algoritma. Yang pertama itu adalah kompleksitas waktu, dan yang kedua itu adalah kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu itu diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Sedangkan kompleksitas ruang atau SN itu diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n tersebut. Nah, kemudian kompleksitas waktu, jumlah tahapan komputasi itu dihitung dari beberapa kali suatu operasi yang dilaksanakan di dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan n-nya.
Jadi kompleksitas dalam sebuah algoritma itu terdapat beberapa jenis operasi ya yang bisa diterapkan, itu seperti operasi baca atau tulis, ya, operasi aritmatika seperti tambah, kurang, kali atau bagi, ya, kemudian operasi pengisian nilai, operasi pengaksesan elemen larik, dan operasi pemanggilan fungsi atau prosedur, serta operasi lainnya. Untuk kompleksitas waktu tersendiri itu dibedakan ada 3 macam. Jadi yang pertama itu T max atau T maksimum N, itu dia merupakan kompleksitas waktu untuk waktu terburuknya. Jadi semakin maksimum dia makin jadi waktu dalam kasus terburuk. Jadi dia membutuhkan waktu maksimum. Kemudian itu adalah T min atau N itu atau T minimum, berarti dia kompleksitas waktu untuk kasus terbaiknya. Jadi dia semakin minimum berarti kompleksitas waktunya itu menjadi kasus terbaik ya. Jadi yang dia butuhkan itu waktu minimum. Kemudian T PGN atau T average itu kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata ya. Jadi di tengah-tengah kompleksitas waktunya yang dibutuhkan waktu secara rata-rata. Nah, contohnya di sini udah ada algoritma sequential search. Nah, kita lihat dari algoritmanya, dan setelah itu ya, kita tentukan bahwa jumlah operasi perbandingan elemen pada tabel tersebut ya. Jadi pertama kita tentuin dulu kasus terbaiknya ya, jadi atau T minimumnya itu terjadi apabila A1 itu sama dengan X. Nah, jadi T minimumnya itu sama dengan 1. Nah, kemudian kasus terburuk itu bila AN sama dengan X atau X-nya tidak ditemukan. Jadi T max-nya itu atau T maksimumnya itu adalah N. Kemudian untuk kasus rata-rata ya, jadi dia apabila X ditemukan pada posisi ke J, nah maka operasi perbandingan untuk AK sama dengan X itu akan dieksekusi sebanyak J kali. Jadi T average-nya itu sama dengan dalam kurung 1 tambah 2 tambah 3 tambah sekian hingga tambah N dibagi 6. Nah, jadi dia sama dengan setengah N dikali dalam kurung 1 tambah N per N. Dieliminasi diperoleh N plus 1 dibagi 2. Kemudian kompleksitas waktu asimptotik. Jadi di sini misalnya Tn sama dengan 2n kuadrat plus 6n plus 1. Jadi di sini ada perbandingan pembuahan Tn-nya dengan n kuadrat. Jadi untuk apa? Kita lihat di sini dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa untuk n besar pertumbuhan Tn itu sebanding dengan n kuadrat. Jadi untuk kasus ini Tn tumbuh seperti n kuadrat. Jadi dia sama aja. Kemudian Tn tumbuh seperti n kuadrat tumbuh saat n bertambah. Nah, kita katakan bahwa kalau Tn ini berorde n kuadrat dan kita tuliskan Tn sama dengan O n kuadrat. Notasi O itu bisa disebut sebagai O besar atau big O ya, yang merupakan notasi kompleksitas waktu asimptotik berdasarkan definisinya. Jadi Tn itu sama dengan O dalam kurung F dalam kurung M. Jadi dibacanya itu Tn adalah O M. Jadi dia itu adalah Tn berorde paling besar. Jadi bila terdapat konstanta C dan N max, demikian sehingga Tn kurang dari konstanta dalam kurung F dan kurung N. Untuk N itu lebih dari sama dengan N0. Jadi dan juga N itu adalah batas lebih atas ya, atau perbuahan dari Tn untuk N yang besar. Nah, misalnya contohnya itu kita harus menunjukkan bahwa Tn sama dengan 2n kuadrat tambah n tambah 6n tambah 1 sama dengan big O n kuadrat. Nah, untuk penyelesaiannya itu dia berarti 2n kuadrat tambah 6n tambah 1 kurang dari sama dengan kan di sini kan n kuadrat, berarti kita samain aja semuanya bilangannya itu jadi n kuadrat ya, yaitu 2n kuadrat tambah 6
n kuadrat ditambah n kuadrat. Jadi didapat 9n kuadrat. Dari 9n kuadrat ini, kita lihat patokannya, untuk semua n lebih dari sama dengan 1, berarti konstantanya adalah 9, C sama dengan 9, dan n0-nya itu sama dengan 1, karena semua n lebih dari sama dengan 1. Baik, yang kemudian itu adalah materi graf. Jadi definisi dari graf itu didefinisikan sebagai pasangan himpunan, atau seperti itu V, E. Jadi dituliskan atasnya itu G sama dengan dalam kurung V, E. Untuk V tersebut dia merupakan himpunan tidak kosong dari simpul-simpulnya, dan E itu adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Simpul pada graf ini biasanya bisa dinomorkan dengan huruf atau bilangan atau campuran huruf dan sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V itu dinyatakan dengan pasangan U, V, atau dinyatakan dengan E1, E2, dan hingga EN ya, sehingga dapat ditulis E sama dengan U dalam kurung U, V. Nah, untuk contohnya seperti pada graf ini ya, graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. Di sini V-nya ada 1, 2, 3, 4 ya, dan E-nya itu adalah 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, dan 3, 3 ya. Misalnya kita lihat yang 1, 3 ya, di sini kan dia ada 2 ya, di E3 dan E4. Nah, kalau di sini dia disebut sebagai sisi ganda ya. Sedangkan kalau kita lihat yang di 3,3 ya, itu dia merupakan atau bisa dinamakan sebagai gelang atau loop. Jenis-jenis graf ya, ada berdasarkan ada tidaknya ada gelang itu, ada graf sederhana ya. Jadi graf sederhana ini tidak mengandung gelang ataupun sisi ganda ya. Jadi sisi adalah pasangan tak terurut. Sedangkan graf tak sederhana ya, atau unsimple graph itu merupakan graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Ada dua macam graf, yaitu graf ganda dan graf semu. Graf ganda ini multi graf, jadi mengandung sisi ganda ya. Dan sisi ganda ini menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari 2 buah. Dan graf semu dia mengandung gelang loop ya, dari sisi graf semu itu terhubung ke dirinya sendiri. Jenis-jenis graf itu ada graf tak berarah, yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah dan urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Sedangkan kalau graf berarah, dia setiap sisinya diberikan orientasi arah dan biasanya disebut dengan busur. Jadi seperti busur dalam kurung U, V. Jadi simpul U itu simpul asal dan simpul V itu adalah simpul terdekat. Kardinalitas graf itu adalah jumlah simpul pada graf. Jadi biasanya dinyatakan dengan N sama dengan determinan V, dan jumlah sisi dinyatakan dengan M sama dengan determinan V. Terminologi atau istilah dasar. Yang pertama itu adalah adjacent atau bertetangga. Jadi dia merupakan dua buah simpul pada graf tak berarah yang dikatakan bertetangga bila kedua terhubung langsung dengan sebuah sisi ya. Jadi misalnya sisinya ada 1, 2, 3, 4. Jadi untuk simpul 1 itu bertetangga dengan simpul 2. Jadi 1, 2 itu bertetangga, 1, 3 itu bertetangga, 2, 3 itu bertetangga. Tetapi kalau 1 dengan 4 itu tidak bertetangga ya, karena tidak terhubung atau bertetangga. Kemudian insidennya, jadi untuk sembarang sisi E, U, V. Sisi E dikatakan bersisihan dengan simpul U dan simpul V. Jadi misalnya itu gambar ada 1, 2, 3, 4. Sisi 2, 3 itu bersisihan dengan simpul 2. Sisi 2, 4 itu bersisihan dengan simpul 2. Tetapi sisi 1, 2 itu dia tidak bersisihan dengan simpul 4. Kemudian isolated vertex, simpul terpencil, yaitu simpul yang tidak memiliki sisi ya dengan bersisihan dengannya, atau tidak ada simpul lain yang mau bersisihan dengannya. Jadi contohnya ini seperti ini ya. Jadi untuk simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan simpul 4 dia memiliki sisi atau ada simpul lain yang mau bersisihan dengannya. Sedangkan simpul 5 tersendiri dia nggak memiliki sisi sama sekali. Jadi
simpul 5 ini adalah simpul terpencil. Nah, kemudian null graph atau empty graph, jadi ini merupakan graf yang himpunan sisinya himpunan kosong, jadi dia nggak ada sisi sama sekali. Biasanya ditulis sebagai n besar n kecil. Jadi n kecil itu jumlah simpul. Jadi misalnya ada 5 simpul seperti ini, dia nggak ada sisinya, maka grafnya itu bisa disebut sebagai graf kosong n5. Kemudian degree atau derajat, itu simpul yang berderajat 1 disebut anting-anting atau vertex. Pada graf berarah, derajat simpul V dinyatakan dengan d in V dan d out V. Dalam hal ini jadi d in V itu merupakan jumlah busur yang masuk ke simpul, dan d out V itu adalah jumlah busur yang keluar dari simpul. Dan bisa disimpulkan juga dV itu sama dengan d in V ditambah d out V. Bisa dilihat seperti ini derajat setiap simpul dari graf mapping. Untuk d in-nya itu kita lihat dari panahnya ada yang di 1 dan 2 ya. Untuk d in A-nya berarti ada 2. D out A itu ada 1, yaitu dari A ke B. Kemudian d in B-nya itu ada 2, kita lihat yaitu yang A ke B dan D ke B. Sedangkan d out B itu ada 3, yaitu B ke D, B ke C, dan B ke A. Dan seterusnya bisa diterapkan sama seperti itu caranya. Jadi diperoleh juga d in yang C-nya itu 1, d out C-nya itu sama 2, d in D-nya itu 2, dan d out D-nya itu sama 1. Jadi pada graf berarah ini juga berlaku hubungan sigma d in V sama sigma d out V ya, sama dengan determinan S, sehingga dia sama dengan sigma d in V nya itu sama dengan 2 tambah 2 tambah 1 tambah 2 dengan sigma d out V ya, dengan 1 tambah 3 tambah 2 tambah 7 itu adalah determinan E. Kemudian path atau lintasan, jadi lintasan panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan N. Di dalam graf G itu adalah barisan seling simpul, dan sisi-sisi yang berbentuk Vn-1, En, Vn sedemikian sehingga E1 sama dengan dalam kurung V0, V1 dan seterusnya hingga En itu sama dengan Vn1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Jadi ada beberapa lintasannya itu seperti lintasan sederhana, jadi semua simpulnya berbeda. Lintasan tertutup itu berawal lintasan awal dan akhirnya itu pada simpul yang sama. Lintasan terbuka itu lintasan awal dan akhirnya itu pada simpul yang berbeda, dan panjang lintasan, jumlah sisi dan dalam lintasan tersebut. Contohnya seperti ini, lintasan 1, 2, 4, 3 itu adalah lintasan sederhana dan terbuka. Lintasan 1, 2, 4, 3, 1 adalah lintasan sederhana dan tertutup. Lintasan 1, 2, 3, 4, 3, dan 2 itu dia merupakan lintasan terbuka. Nah, sedangkan lintasan 1, 2, 4, 3 ya, jadi dia punya panjang lintasan yaitu 3. Kemudian siklus atau sirkuit, jadi lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Jadi untuk contoh itu seperti kurang lebih seperti lintasan 1, 2, 3, 1 merupakan sirkuit sederhana seperti pada gambar yang di sini ya. Contohnya ini. Dan lintasan 1, 2, 4, 3, 2, 1 ya. Nah, kalau kita lihat sekali lagi 1, 2, 4, 3, 2, 1 ya. Jadi dia bukan sirkuit sederhana karena sisi 1, 2 itu dilalui 2 kali. Kemudian connected ya, itu terhubung. Graf berarah G ini disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul U dan V di dalam himpunan V terdapat lintasan dari U ke V. Graf berarah G ini juga dikatakan terhubung kalau graf tak berarah ya terhubung. Maksudnya graf tak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Graf berarah G disebut terhubung kuat ya, jika
untuk setiap pasang simpul sembarang VI dan VJ-nya itu di G terhubung kuat. Jadi mungkin langsung aja ke contohnya. Ini ada dua graf ya, graf pertama dan graf kedua. Kalau graf pertama ini bisa kita simpulkan sebagai graf yang terhubung kuat ya, karena untuk sembarang sepasang simpulnya itu dia terdapat dia masih lintasan satu arah. Sedangkan kalau graf kedua ini dia merupakan graf yang terhubung lemah, karena dari graf ini tidak semua pasangan simpul yang memiliki lintasan, dia memiliki lintasan dari dua arah, membuat graf yang lemah. Kemudian subgraf atau paragraf dan paragraf. Misalkan G sama dengan VE, jadi adalah sebuah graf G sama dengan V1, E1 yang merupakan graf atau sebuah graf dari G jika V1 itu merupakan anggota dari V dan E1 merupakan anggota dari E. Komplement dari paragraf G terhadap G itu adalah merupakan graf G2 sama dengan V2, 2 sedemikian sehingga E2 dengan E kurang E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggotanya E2 bersisian dengannya. Kalau untuk contohnya, misalnya kita perlu menentukan komponen terhubung dari G atau sama dengan VE, di mana V itu adalah A, B, C, D, E, F, dan E itu adalah AD, CD. Jadi simpul bertentangan dengan D, sedangkan simpul D bertentangan dengan C. Jadi sehingga itu ada G1 itu sama dengan V1, E1 ya. Sedangkan V1 itu yang bertetangga berarti A, C, dan D. Jadi untuk E1 itu sama dengan AD, CD. Sedangkan G2 nya itu G2, G3, dan G4 itu dia nggak ada ya. Jadi untuk video itu cuma B, jadi E2 nya nggak ada, itu kosong karena dia nggak ada tetanggaan gitu ya. V3 nya E, V3 nya nggak ada, V4 nya F, dan M4 nya nggak ada. Dan V1 gabungan V2, gabungan V3, gabungan V4 sama dengan V. E1 gabungan E2, gabungan E3, gabungan M4 sama dengan E, dan G1 irisan V2, irisan V3, irisan V4 sama dengan kosong. Kemudian spanning upagraf atau upagraf merentang, yaitu dikatakan upagraf merentang kalau sama dengan V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Kemudian cut set. Jadi cut set ini adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G itu menyebabkan G-nya nggak bisa terhubung. Jadi cut set ini juga selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung, dan namanya itu adalah jembatan atau bridge. Untuk contohnya seperti ini. Jadi misalnya sisi 1,2 itu dibuang, maka grafnya itu masih terhubung. Nah, kalau jika sisi 1,2 dan 1,5 ini dibuang, grafnya masih terhubung. Sedangkan kalau sisi dari himpunan 1,2, 1,5, 3,5, dan 3,4 itu dibuang, maka grafnya tidak terhubung. Nah, ini yang bisa disebut sebagai cutscene. Jadi cutscene ini terjadi apabila pada himpunan 1,2, 1,5, 3,5, 3,4, kemudian 1,2, 2,5, dan lainnya. Kemudian wedged graph atau graf berbobot, itu graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga. Jadi bobot pada setiap sisinya itu berbeda-beda tergantung pada masalah yang dimodelkan dengan graf. Bobot itu dapat menyatakan kalau jarak antara dua kata, biaya perjalanan antara dua kota, dan lainnya. Kalau istilah lainnya seperti graf berlabel. Nah, kemudian graf sederhana khusus ya. Yang pertama itu adalah complete graph atau graf lengkap, yaitu graf sederhana yang setiap simpulnya memiliki sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Setiap simpul pada Kn berderajat n-1. Jadi jumlah sisinya itu adalah m kali dalam kurung n-1 bagi 2. Jadi untuk graf lengkap Kn, n ini lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 6 ya. Kemudian graf lingkaran. Jadi
graf lingkarannya adalah sederhananya itu setiap simpulnya berderajat 2. Jadi graf lingkaran dengan n simpul itu dilambangkan dengan Cn. Kalau simpul-simpul pada Cn ini adalah V1, V2 sampai Vn, maka sisi-sisinya adalah dalam kurung V1, V2, dalam kurung V2, V3, hingga dalam kurung Vn-1, Vn, dan Vn, V1. Jadi ada sisi simpul dari simpul terakhir Vn ke simpul pertama atau V1. Untuk graf lingkaran Cn itu n-nya itu lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 6. Kemudian regular graph atau graf teratur. Jadi dia ini merupakan graf yang setiap simpulnya merupakan derajat yang sama. Jika derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Ya, jumlah sisi pada graf teratur derajat R itu dengan buah simpul dirumuskan dengan n kali R per 2. Kemudian adalah bipartite graph atau graf bipartite. Jadi dia ini adalah graf G yang himpunan simpulnya itu dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian, yaitu V1 dan V2. Hingga setiap sisi di dalam G itu menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2. Biasanya dinyatakan sebagai G dalam kurung V1, V2. Kalau graf bipartite lengkapnya itu adalah jika setiap simpul di V1 itu bertetangga dengan semua simpul di V2. Biasanya juga dilambangkan dengan Km, N. Jadi jumlah sisinya itu adalah mm, sehingga nanti didapat graf bipartite G itu adalah V1, V2. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk penjelasan materi pengganti kuis untuk responsi matematika diskrit. Saya maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.